Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yusuf selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar adalah suatu sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi atau data dalam rangka proses pencapaian tujuan pembelajaran. Sumber belajar bisa berupa buku, suara, video, dan tenaga pengajar berupa guru dan dosen. Sedangkan media pembelajaran adalah suatu media yang digunakan untuk memudahkan dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Media pembelajaran ini bisa berupa fisik seperti alat peraga dan buku. Bisa juga berupa non-fisik seperti suara dan video. Dengan demikian, penjelasan mengenai perbedaan antara sumber belajar dan media pembelajaran itu menurut pengertian bentuk dari wujudnya. Dalam media pembelajaran, orang atau guru tidak termasuk ke dalam media pembelajaran, tapi masuk ke dalam sumber belajar. Yang kedua, langkah-langkah untuk mendesain dan merancang sumber belajar. Yang pertama itu analisis kebutuhannya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkaji persoalan yang berkaitan dengan perancangan sumber belajar di sekolah berdasarkan tuntutan, karakteristik setiap mata pelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi, baik dari sisi kompetensi yang harus dimiliki maupun dari segi materi maupun bahan yang akan disampaikan kepada anak didik. Disampaikan itu melalui analisis kebutuhan didasarkan pada masukan-masukan dari para pengelola dan pelaksana pembelajaran seperti kepala sekolah, pengawas, guru, dan siswa. Analisis difokuskan kepada kebutuhan yang diperlukan dalam merancang sumber belajar, termasuk kemampuan-kemampuan yang dipersyaratkan berkenaan dengan merancang sumber belajar. B. Penetapan sumber belajar. Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan sumber belajar yang akan dilakukan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori dan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan tersebut, kemudian menyusun konsep dan konstruksi yang telah tersusun akan dijadikan rujukan dalam menetapkan sumber belajar. Pengembangan sumber belajar. Pengembangan sumber belajar ini dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti berbagai masukan yang berasal dari penetapan sumber belajar yang digunakan untuk penetapan sumber belajar. Selanjutnya, hasil pengembangan tersebut dapat diajukan sebagai bahan bagi kegiatan revisi penggunaan sumber belajar. Hasil revisi ini kemudian menjadi rujukan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, evaluasi sumber belajar. Kegiatan ini melihat kriteria keberhasilan dalam merancang sumber belajar dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan sumber belajar dengan evaluasi sumber belajar tersebut sehingga ada suatu perbaikan untuk mencapai sumber belajar yang lebih baik, yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Model merancang sumber belajar dalam sumber
belajar secara garis besar itu terdapat dua jenis, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Dari keduanya ini lahirlah 6 jenis sumber belajar yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Contoh merancang sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru pendidik ingin anak didiknya atau peserta didiknya aktif dalam pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan itu sebagai berikut. Yang pertama, pesan, memberikan informasi yang masih ada keterkaitannya dengan materi pembelajaran, sehingga guru menunjuk muridnya untuk memecahkan persoalan tersebut. Yang kedua, orang. Guru sebagai pendidik mampu membuat suasana pembelajaran yang aktif dengan cara memanfaatkan sumber belajar, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, bahannya. Gambar yang digunakan dan dibuat oleh guru sebagai sumber belajar tidak langsung diwarnai, sehingga murid yang aktif akan langsung mewarnainya sendiri sesuai dengan keinginannya. 4. Alat. Agar peserta didik dan pendidik memberikan alat rancangan berupa komputer yang dirancang dan mesin yang harus diperbaiki, serta penjelasan oleh guru dan pelaksanaannya oleh peserta didik. Yang kelima, teknik atau metode yang digunakan untuk metode yang tidak langsung. Maksudnya, guru sebagai fasilitator dan peserta didik yang aktif menggunakan metode tersebut seperti berdiskusi, praktek, dan lain sebagainya. 6. Latar dan lingkungan yang aktif. Untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, latar atau lingkungan yang digunakan biasanya seperti laboratorium, kelas, tempat bermain, dan taman. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.